Baik, pertama kami melakukan diskusi bersama setelah perkuliahan untuk membahas jurnal apa yang ingin kami gunakan. Kami bertanya pada ChatGPT mengenai referensi jurnal yang dapat kami gunakan tentang materi prinsip-prinsip dasar gravimetri dalam yang berhubungan dengan farmasi. Lalu setelah bertanya, maka didapatlah jurnal ilmu kefarmasian dengan judul artikel Teknik Analisis Termal Terintegrasi dan Simultan dalam Penelitian Farmasi. Jurnal ini sudah terindeks kuartal 1. Kemudian setelah itu kami bertanya kembali pada ChatGPT mengenai rumusan masalah yang bisa kami ambil. Maka didapatlah 8 rumusan masalah yang mana saya kemudian mengambil rumusan masalah nomor 8 yang berisi bagaimana teknik TGMS dan TGGCMS dapat membantu dalam analisis kualitatif dan kuantitatif produk volatil obat serta perbedaan degradasi dalam kondisi nitrogen dan udara. Saya kemudian membaca jurnal pertama tadi yang telah kami temukan. Dari jurnal ini sendiri, saya bisa menemukan solusi ataupun jawaban dari permasalahan tersebut, yakni TG merupakan salah satu metode analisis termal yang paling umum digunakan dalam studi farmasi. Dalam TG, perubahan massa sampel kehilangan atau pertambahan diukur sebagai fungsi suhu, sementara sampel tersebut dikenakan program suhu yang terkontrol. Perubahan massa dicatat sebagai fungsi suhu, sehingga diperoleh kurva TG. Instrumen TG juga memungkinkan perekaman simultan turunan pertama kurva TG terhadap suhu, yaitu kurva DTG. TG sendiri itu termogravimetri. Karena TG merupakan teknik non-spesifik yang tidak memberikan data langsung mengenai sifat perubahan massa yang terjadi, perangkat TG banyak digunakan sebagai teknik termal terintegrasi. Tujuan penelitian teknik terintegrasi TG adalah untuk menganalisis gas yang berevolusi, atau Evolved Gas Analysis atau EGA. Teknik-teknik berikut ini sangat penting dalam penelitian ini. TG FTIR menghubungkan perangkat TG dengan spektrometer FTIR. TGMS menghubungkan perangkap TG atau termogravimetri dengan spektrometer massa atau yang disingkat dengan MS. PGGCMS dicirikan oleh fakta bahwa pengukuran tidak dilakukan secara langsung atau real time. Produk degradasi volatil yang dilepaskan dari sampel selama pemanasan dikumpulkan secara tepat pada rentang suhu tertentu. Misalnya, produk tersebut dapat diabsorpsi oleh absorben khusus dan kemudian setelah desorpsi dilakukan analisis GCMS. Hasil yang diperoleh dari analisis spektrum MS dapat dikaitkan dengan kehilangan massa atau rentang suhu tertentu pada kurva TG, yaitu rentang suhu di mana produk degradasi volatil dikumpulkan. Penggabungan perangkat TG dengan teknik non-thermal telah terbukti sangat menguntungkan. Data yang diperoleh melalui sistem TG yang terintegrasi dengan FTIR, MS, atau GCMS sangat penting dalam perspektif teknologi formulasi obat. Data ini memungkinkan pemahaman yang tepat mengenai perilaku API selama pemanasan, identifikasi produk degradasi volatil, dan penentuan mekanisme degradasi termal. Informasi ini memungkinkan prediksi perilaku API selama proses pembuatan formulasi, farmasi, serta penentuan masa simpan dan kondisi penyimpanannya. Studi TG dan DSC menunjukkan perbedaan degradasi termal naproxen dalam nitrogen dan udara. Dalam nitrogen, naproxen terdegradasi dengan kehilangan massa total dalam suhu tahap pada rentang suhu 154 sampai dengan 305 derajat Celcius tanpa menghasilkan residu di udara, kehilangan massa. Degradasi volatil
degradasi volatil produk, degradasi yang dihasilkan dari sampel selama pemanasan dikumpulkan secara akurat pada rentang suhu tertentu dengan metode yang tepat, dan kemudian dianalisis menggunakan GC/MS. Keunggulan utama dari sistem TG GC/MS yang terintegrasi adalah kemampuannya untuk memberikan informasi mengenai struktur kimia produk degradasi yang mudah menguap, sedangkan TG-FTIR hanya memungkinkan identifikasi produk degradasi yang mudah menguap. Lalu, saya bertanya lagi kepada ChatGPT mengenai jurnal lain yang dapat saya gunakan, untuk membahas, permasalahan, yang saya ambil tadi. Maka, saya mendapatkan jurnal lain, yakni jurnal molekul dengan judul artikel "Analisis Gas Terevolusi Terinduksi Termal Secara Daring, Pembaruan Bagian 1 EGMS". Di sini, saya mendapatkan informasi, yang dapat mendukung, informasi dari jurnal pertama tadi, di mana disebutkan metode inovatif untuk penentuan distribusi titik didih minyak menggunakan pendekatan termoanalisis gravimetri yang terintegrasi secara daring dengan spektrometer massa atau TGMS telah dilaporkan. Hasil yang diperoleh melalui metode ini berbeda kurang dari 10% dibandingkan dengan hasil yang diperoleh menggunakan kromatografi gas. Distilasi simulasi rapi GC-SIMDIS, suhu awal reaksi perekahan saat minyak menguap ditentukan oleh sinyal MS online dari produk gas kecil. EGMS dan pirolisis analitik yang dikombinasikan dengan GCMS digunakan untuk mengkarakterisasi fraksi volatil dan non-volatil dari 6 rempah yang tersedia secara komersial. Sebagai pendekatan inovatif, EGMS diterapkan untuk menentukan area degradasi termal, sementara PYGCMS digunakan untuk memperoleh informasi komposisi masing-masing area secara terpisah melalui pirolisis double shoot. Penelitian ini menunjukkan bahwa EGA-MS dan PYGC-MS menawarkan keunggulan yang setara dengan mikroekstrasi fase padat dan memperluas jangkauan produk yang dapat terdeteksi dengan melakukan desorpsi dan degradasi suhu tinggi pada fraksi non-volatil rempah. Selain itu, pendekatan ini menghasilkan data kualitatif dan semi-kuantitatif. Pembusaan campuran yang mengandung karbon di atmosfer udara seringkali menjadi tantangan akibat oksidasi karbon yang prematur oleh oksigen dari udara. Melalui EGAMS, secara sistematis diteliti bagaimana penambahan kaca air mempengaruhi proses tersebut. Selain itu, diusulkan penjelasan mengenai bagaimana kaca air melindungi karbon dan menunjukkan bahwa penambahan tersebut memungkinkan proses tersebut berhasil dilakukan di atmosfer udara. Adapun jurnal ini sudah terindeks juga, dengan indeks, kuartal 1 juga.